Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Evindia Nuraini, mahasiswa program studi akuntansi UPN Veteran Jawa Timur yang saat ini sedang melaksanakan proyek independen PKKM tahun 2024-2025. Nah, pada proyek independen ini kita akan pelajari mengenai Enterprise Resource Planning atau kita kenal dengan ERP. Langsung saja kepada materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan pelajari mengenai A Foundation for Understanding Enterprise Resource Planning System atau landasan untuk memahami sistem ERP. Pertama-tama, kita harus tahu nih, apa itu ERP? ERP menurut Somers dan Nelson pada tahun 2003 adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola berbagai data perusahaan. ERP ini memungkinkan perusahaan untuk menangani rantai pasokan, manajemen inventaris, penerimaan, pemesanan pelanggan, perencanaan produksi, pengiriman, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, dan juga berbagai fungsi bisnis lainnya dalam satu platform yang terpadu. Di sisi lain, menurut Deloitte Consulting, ERP ini merupakan sistem perangkat lunak bisnis terpadu yang memungkinkan perusahaan untuk mengotomatiskan dan juga mengintegrasikan sebagian besar proses bisnis mereka, yang artinya perusahaan ini tuh dapat berbagi data dan juga praktik umum di seluruh organisasi serta mampu menghasilkan dan juga mengakses informasi dalam lingkungan waktu nyata atau real time. Nah, kesimpulannya, jadi apa sih ERP itu? ERP merupakan sistem yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola, mengintegrasikan, dan juga mengotomatisasi hampir semua aspek operasional mereka, memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan juga kesuksesan bisnis di era digital. Selanjutnya, bagaimana sih ERP berkembang dari waktu ke waktu? Nah, mari kita lihat perjalanan evolusi ERP dari awal hingga menjadi sistem terpadu yang kita kenal sekarang. Nah, perjalanan ini dimulai pada tahun 1960-an, ketika perusahaan itu mulai menggunakan perangkat lunak sederhana untuk pengendalian inventaris mereka. Di sini fokusnya adalah mengelola stok barang agar lebih efisien dan juga terorganisir. Kemudian masuk ke tahun 1970-an, sistem ini berkembang menjadi MRP atau Material Requirements Planning. MRP ini tidak hanya mengelola inventaris, tetapi juga menggunakan jadwal produksi dan juga daftar bahan baku untuk menentukan kebutuhan produksi secara lebih efektif. Pada tahap ini, konsep MRP ini diperluas dengan apa yang dikenal sebagai MRP Loop tertutup. Ini menambahkan alat untuk perencanaan penjualan, pemrosesan pesanan, dan juga perencanaan kapasitas kasar, sehingga ini menciptakan sistem yang lebih menyeluruh untuk pengelolaan manufaktur. Kemudian, pada tahun 1980-an, sistem ini tuh berevolusi lagi menjadi MRP 2 atau Manufacturing Resource Planning. Nah, MRP ini mengintegrasikan sistem akuntansi keuangan dengan manajemen manufaktur dan juga bahan baku, sehingga ini mampu menciptakan hubungan yang lebih kuat antara kebutuhan material dan juga kapasitas produksi dengan informasi keuangan perusahaan dan menjadikan sistem lebih holistik. Kemudian pada tahun 1990-an, masa di mana ERP ini mulai muncul sebagai evolusi dari MRP 2. ERP ini memperluas konsep MRP 2 dengan mengintegrasikan semua aspek manajemen bisnis ke dalam satu sistem terpadu. Dengan ERP, integrasi lintas fungsi ini tuh menjadi kenyataan, di mana sistem ini menyatukan manajemen produksi, akuntansi, sumber daya manusia, dan juga informasi pelanggan dalam satu platform. Ini mampu meningkatkan efisiensi dan juga konsistensi di seluruh organisasi dengan memungkinkan aliran data dan juga proses bisnis yang lebih terkoordinasi. Sistem ERP ini memiliki peran penting dalam bisnis dengan mencapai beberapa tujuan utama, seperti memaksimalkan keluaran informasi, mempercepat waktu respon bagi pelanggan dan juga pemasok, serta mendorong pengambilan keputusan di tingkat yang tepat. ERP ini juga mengintegrasikan informasi di seluruh rantai pasokan yang tentunya berdampak pada pengurangan biaya, pengurangan inventaris, dan juga peningkatan kinerja operasional. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai modul ERP. Terdapat 3 modul ERP yaitu ada SAP, Oracle, dan juga PeopleSoft. Nah, modul ini dirancang untuk menangani berbagai fungsi bisnis penting, di mana masing-masing vendor akan menawarkan solusi yang komprehensif, tetapi fokus dan juga fitur modul itu dapat bervariasi tergantung dari modul yang dipilih. Yang pertama ada SAP. Nah, SAP ini merupakan salah satu ERP terkemuka yang
menawarkan berbagai modul untuk mengelola hampir setiap aspek bisnis. Untuk modulnya, yang pertama ada sales and distribution, kemudian ada material management, ada production planning, financial accounting, controlling, dan juga human resource. Selanjutnya ada Oracle. Oracle ini juga menawarkan berbagai modul pilihan. Yang pertama ada marketing sales, supply chain, procurement, manufacturing, financial, dan juga human resource. Dan yang terakhir ada PeopleSoft. PeopleSoft juga menawarkan berbagai modul utama. Yang pertama ada supply chain management, kemudian ada supply relationship management, ada financial management system, dan juga human capital management. Salah satu langkah strategis yang banyak diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka adalah melalui akuisisi sistem ERP. Tapi apa saja sih sebenarnya manfaat dari implementasi ERP ini? Terdapat manfaat nyata atau tangible benefits dari implementasi ERP. Nah, yang paling signifikan adalah pengurangan persediaan. Ada studi dari Fryer pada tahun 1999 yang menunjukkan bahwa setelah implementasi ERP, perusahaan itu dapat mengurangi persediaan mereka secara drastis. Tentunya ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mengurangi risiko barang kadaluarsa atau tidak terpakai. Kemudian selain manfaat nyata, ada juga manfaat tidak berwujud atau intangible benefits yang tentunya tak kalah penting. Nah, salah satunya adalah ketersediaan informasi. Dengan sistem ERP, manajer itu memiliki akses ke informasi yang lebih akurat dan juga terupdate, yang tentunya ini membantu mereka membuat keputusan lebih baik terkait alokasi sumber daya mereka. Kemudian peningkatan respon pelanggan itu juga merupakan salah satu manfaat intangible benefit dari ERP. Sistem ini mampu mempercepat respon terhadap kebutuhan pelanggan yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan mereka dan juga memperkuat hubungan jangka panjang dengan perusahaan. Selain itu, ERP ini juga meningkatkan integrasi proses dan juga fleksibilitas dalam operasi perusahaan. Hal ini tidak hanya membantu organisasi dalam memenangkan kontrak, tetapi juga mampu mengurangi biaya operasional. Kemudian, semua ini akan berujung pada peningkatan pendapatan dan juga daya saing perusahaan di pasar mereka. Nah, dengan begitu banyak manfaat nyata dan juga tidak berwujud dari akuisisi sistem ERP ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai apakah ERP benar-benar bisa memberikan keunggulan kompetitif. Nah, ERP ini bisa menjadi alat strategis, tapi ketika seluruh industri itu sudah menggunakannya, tantangannya adalah bagaimana perusahaan itu mampu menerapkan sistem ini dengan lebih baik daripada pesaing mereka. Seperti yang telah dikatakan oleh Davenport pada tahun 2000, keunggulan kompetitif dalam situasi ini itu sudah bergeser pada kualitas implementasi ERP, bukan pada sekedar kepemilikannya saja. Kemudian, keunggulan lain itu bisa diperoleh dengan mengadopsi versi ERP terbaru yang lebih cepat daripada milik kompetitor. Menurut Kremers dan Van Dissel tahun 2000, cara ini itu memungkinkan perusahaan untuk selalu berada di garis terdepan dalam inovasi dan juga efisiensi yang dampaknya akan memberikan mereka keunggulan dalam merespon perubahan pasar. Tetapi strategi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dari ERP itu tidak hanya berhenti di sini. Dalam penelitian Holland, Light dan Kowalex pada tahun 1999, ada cara yaitu dengan menggunakan modul ERP standar untuk operasi inti itu harus dibarengi dengan membangun modul khusus untuk proses yang dirasa unik pada perusahaan. Kemudian Mabert, Sony, dan Venkantaramanan pada tahun 2001 itu juga mengungkapkan bahwa menggunakan data operasional yang dihasilkan oleh ERP untuk analisis yang lebih mendalam itu juga dapat menjadi kunci. Nah, dengan analisis yang lebih tajam, perusahaan itu bisa mengambil keputusan yang lebih tepat, lebih cepat daripada pesaing mereka. Tapi, bagaimana jika perusahaan tidak mengadopsi ERP? Nah, resiko yang dihadapi adalah tentu saja tertinggal dari pesaing mereka, terutama di industri yang sudah sangat bergantung pada sistem ini. Tanpa ERP, perusahaan itu akan mungkin kehilangan peluang untuk menerapkan praktik terbaik dan juga mengurangi waktu siklus dan meningkatkan manajemen keuangan mereka.
Pembahasan terakhir mengenai tantangan dalam implementasi ERP. Salah satu tantangan utama dalam implementasi ERP adalah kompleksitas dan juga biaya. Menurut Standish Group, banyak 90% proyek ERP ini mengalami keterlambatan atau melebihi anggaran, di mana rata-rata biaya implementasinya bisa mencapai 10,6 juta dolar dan memakan waktu sekitar 23 bulan, seperti yang telah dilaporkan oleh Stein pada tahun 1999. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, banyak perusahaan itu memilih pendekatan multitahap dalam implementasi ERP. Ada beberapa model yang digunakan, salah satunya adalah 3 tahap implementasi. Yang pertama adalah fase proyek, di mana ini mengenalkan perangkat lunak ERP ke dalam sistem perusahaan. Kemudian, kedua ada fase uji coba, yaitu mengintegrasikan ERP ke dalam operasi harian perusahaan untuk memastikan kesesuaiannya. Yang ketiga, fase kemajuan dan juga peningkatan. Nah, pada tahap ini, perusahaan mulai merasakan manfaat nyata dari ERP, seperti pengurangan inventaris, sebagaimana telah diuraikan oleh Markus dan juga timnya pada tahun 2000. Selain itu, ada model lain yang lebih rinci, yaitu melalui 4 fase implementasi, yaitu yang pertama ada perencanaan, dengan menetapkan tujuan dan juga strategi implementasi. Yang kedua ada rekayasa ulang, yaitu mengubah praktik bisnis yang ada agar sesuai dengan sistem ERP. Yang ketiga ada desain, yaitu mendesain konfigurasi ERP sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang keempat, konfigurasi dan juga pengujian. Di sini, yaitu tugasnya adalah memastikan bahwa sistem ERP ini telah bekerja dengan baik sebelum diluncurkan secara penuh. Tetapi, tentu saja ada tantangan terbesar yang mungkin adalah integrasi dari modul ERP. Nah, keberhasilan sejati dari implementasi ERP ini tuh terjadi ketika modul-modul terintegrasi dengan sukses yang memungkinkan perusahaan untuk menambahkan modul lanjutan seperti CRM. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Holland dan juga Like pada tahun 2001, mereka menekankan pentingnya integrasi ini untuk memastikan bahwa perusahaan itu dapat memanfaatkan seluruh potensi dari ERP. Baik, demikianlah pembahasan mengenai landasan untuk memahami Enterprise Resource Planning System. Semoga bermanfaat and thank you for watching.